Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel kita semua, Arkas Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan yang muncul di Arkas pada versi 3.2 tahun kemarin yang berpotensi akan kita lalui juga di Arkas versi 3.3. Namun sedikit berbeda karena telah kita ketahui bersama untuk versi 3.3 ini sudah mengatasi bug-bug yang timbul di Arkas versi 3.2. Di video ini juga akan kita bahas mengapa di Arkas dengan Dibosalur ada selisih sehingga saldo akhirnya jadi berbeda dengan di buku rekening. Mohon izin, kita menggunakan salah satu akun sekolah yang berada di Kabupaten Karanganyar. Baiklah, untuk yang pertama kita masuk ke kertas kerja perubahan. Bisa kita lihat di pojok kiri bawah itu masih ada yang belum dianggarkan, itu karena sekolah baru masuk ke tahap perubahan dan belum banyak melakukan perubahan anggaran. Baiklah, akan kita cek mulai BKU dari bulan Maret sampai dengan BKU bulan Agustus. Untuk pengecekan ini kita hanya fokus di kode kegiatan. Apakah ada barang yang kode kegiatannya hilang dari BKU? Ingat, untuk pajak, store tunai, tarik tunai, dan terima dana bos itu tidak masuk hitungan. Mungkin akan saya skip untuk beberapa penayangan BKU-nya karena di penetapan ini untuk kode kegiatan sudah terisi semua dan sudah saya cek sampai bulan Agustus. Pada tahap kedua ini, posisi kertas kerja sudah disahkan oleh dinas. Bisa kita lihat di kertas kerja untuk menu-menunya sudah terkunci. Lanjut, seperti biasa, kita akan mengecek di BKU, apakah ada belanja di BKU yang kode kegiatannya hilang. Ingat, kita cukup fokus ke kode kegiatan. Bisa kita lihat di bulan April ada belanja yang kode kegiatannya itu hilang. Hal ini menyebabkan selisih antara di Arkas dengan di Bosalur. Karena di Arkas tercatat sebagai belanja, tetapi di Bosalur itu tidak masuk sebagai belanja. Padahal kita lihat di penetapan tadi untuk bulan April BKU-nya itu tidak ada belanja yang kode kegiatannya hilang. Kita cek lagi sampai di bulan Agustus apakah ada belanja lain yang kode kegiatannya ikut hilang. Dan mohon dicatat di setiap bulannya itu ada total belanja yang kode kegiatannya hilang. Karena sebagai dasar untuk kita cek di Bosalur. Kalau tahap 1 itu nanti sampai bulan Maret, tahap 2 dari bulan April sampai bulan Agustus, dan tahap 3 di bulan September sampai bulan Desember. Cara ngeceknya juga sangat mudah. Teman-teman bisa ambil data yang dari Arkas lewat penatausahaan, masuk ke laporan penggunaan. Nanti dananya diambil per tahap. Kemudian teman-teman buka browser di BOS Kemendikbud, nanti login sesuai dengan akun Dapodik sekolah masing-masing dan dicek di tahap 1 dan tahap 2 posisi setelah Arkas perubahan disetujui. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Terdapat dua versi. Yang pertama, memang dari operator atau bendahara salah dalam penganggaran di kertas kerja perubahan. Ini akan kita bahas di tahap berikutnya. Versi yang kedua, setelah perubahan kemarin kan ada pergeseran
di pergeseran itu secara otomatis ada beberapa belanja yang di kolom penggunaannya itu jadi kosong, padahal sudah di SPC-kan di bulan-bulan sebelumnya. Dan apabila kita cek di BKU, untuk kode kegiatan belanjanya juga ikut hilang. Oke, di tahap ini karena tadi terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan antara di Arkas dengan di BOS Salur ada selisih. Untuk yang pertama, kesalahan entry yang dilakukan oleh operator dan bendahara sekolah. Kesalahan entry ini bisa terjadi saat di pergeseran penetapan, di perubahan, serta di pergeseran perubahan. Seperti yang kita ketahui di versi 3.2 kemarin, di pergeseran penetapan dan perubahan ada beberapa SPC yang harusnya tidak bisa dirubah kalau untuk volume belanjanya sudah habis terpakai dan di anggarannya terblok menjadi abu-abu. Untuk belanja yang sudah ter-SPC-kan muncul kembali itu cuma terjadi di beberapa sekolah. Nah, bagaimana kalau di anggaran perubahan belanja barangnya itu masih menyisakan volume? Sisa volume belanja tersebut rencananya akan kita pindah ke kegiatan belanja yang lain. Untuk di versi 3.2 kemarin, sekali kita salah mengurangkan volumenya, setelah disetujui dari dinas, kita cek di BKU-nya akan hilang kode kegiatannya. Jadi harus hati-hati untuk mengambil sisa yang volume belanjanya masih. Baiklah, langsung masuk ke contoh. Di sini saya akan mengambil contoh dari makan minum untuk evaluasi pembelajaran. Di sini terlihat dari bulan Januari sampai bulan Desember masih aktif, kecuali di bulan Juli. Itu karena volume belanjanya sudah habis terpakai. Hal inilah yang membuat teman-teman bendahara dan operator kadang terkecoh kalau kesalahan aplikasi. Padahal di situ untuk volume belanjanya masih menyisakan, jadi tidak terpakai sepenuhnya. Baiklah, langsung masuk ke cara pengurangannya. Entah ini cara yang benar atau tidak, karena tidak ada sosialisasi sama sekali. Yang kita yakini setelah kita kurangkan dan sudah disetujui dari dinas, kita cek di BKU untuk kode kegiatannya itu masih. Baiklah, langsung kita masuk cara pengurangannya. Di sini di bulan Januari kita coba hilangkan centangannya, akan muncul notifikasi seperti ini. Saya tidak tahu kenapa bisa muncul notifikasi seperti ini. Harusnya untuk realisasi itu tidak bisa melebihi anggaran, tapi dari aplikasi terbacanya seperti itu. Apa boleh buat, kita cuma bisa mengikuti kemauan dari aplikasi. Coba kita cari volume yang baru, kita naikkan anggarannya. Di situ tertera 1.023.000. Itu dibagi indeks, akan ketemu volume baru. Untuk volume kalau muncul koma akan kita bulatkan ke atas. Kita naikkan anggaran sampai peringatannya itu hilang. Peringatan seperti ini hanya muncul di beberapa kode rekening. Kalau bisa langsung dikurangkan sesuai dengan volume belanja di bulan tersebut. Dan jangan lupa, harap berhati-hati dalam pengurangannya. Bila sudah selesai, akan terbentuk total anggaran yang baru. Tapi di sini akan kita cari sisa dari belanja bulan Januari sampai bulan Agustus. Caranya, setelah kita catat total belanja di kolom penggunaan, kita masuk ke menu ubah data. Kemudian di bulan Januari, centangannya kita hilangkan. Setelah itu di OK, masuk ke menu kertas kerja lagi, nanti dilihat di kolom penggunaan. Di kolom penggunaannya itu jadi berkurang, yang awalnya 5 juta kemudian jadi 4 juta. Berarti di bulan Januari kita pakai belanjanya, kita cari selisih antara
penggunaan awal dengan penggunaan yang setelah dikurangi tadi di bulan Januari, ketemu selisih, dibagi dengan harga satuan barang, dan akan ketemu volume yang dipakai di bulan Januari. Karena tadi di bulan Januari kita nolkan, kita masukkan atau kita kembalikan belanja di bulan Januari sesuai dengan nominal yang dipakai, karena sisanya mau dianggarkan ke yang lain. Bisa dilihat di kolom penggunaannya, bisa kembali ke nominal yang kita catat. Lanjut kita cari sisa belanja dari bulan Februari sampai bulan Agustus. Nah, yang di bulan Januari karena kita sudah ambil sisanya, maka yang di bulan Januari jadi terblok abu-abu dan sudah tidak bisa diedit atau dirubah lagi. Perlu diperhatikan di sini, sekali teman-teman salah memasukkan nominal yang tidak sesuai dengan belanja, maka yang di bulan Februari sampai Agustus tidak akan bisa diedit dan harus mengulang pengurangan di bulan Januari sesuai dengan volume belanja yang telah dipakai dengan cara merestore data. Oh iya, untuk cara pengurangan ini harus sering-sering melakukan backup. Khusus untuk backupan pengurangan ini, datanya bisa kita tumpuk kalau cara pengurangan kita sudah benar. Pada dasarnya, untuk pengurangan di bulan Februari sampai bulan Agustus, caranya hampir sama, tapi nanti kalau ada bulan yang kita kosongkan, nanti di kolom penggunaannya itu tidak berubah dan masih sama dengan nominal yang kita catat, berarti di bulan tersebut tidak terpakai atau baru akan kita keluarkan di anggaran setelah perubahan. Untuk kemungkinan yang kedua ini terjadi saat pergeseran perubahan. Di sini kita memakai akun sekolah yang lain. Entah kenapa setelah pergeseran perubahan kita setujui, kita cek di BKU-nya itu beberapa kode kegiatan juga ikut hilang. Padahal kita tidak merubah apapun di kode kegiatan belanja yang hilang. Dan parahnya lagi, kode kegiatan yang hilang itu mulai dari bulan Maret, tapi bisa membuat selisih di 47 dengan di bawah salurnya itu jadi selisih banyak sekali. Baiklah, untuk solusi yang dari pergeseran perubahan ini, teman-teman cukup menyiapkan backupan sebelum anggaran perubahannya disetujui. Nanti untuk anggaran perubahan itu disesuaikan dengan anggaran pergeseran. Tujuannya agar setelah kertas kerja perubahan disetujui, kita tidak melewati fase pergeseran perubahan. Dan apabila sudah disetujui dari dinas, tinggal entry ulang dari bulan September sampai bulan Desember. Itulah masalah yang teman-teman hadapi akhir-akhir ini. Jadi teman-teman harus selalu mengecek BKU-nya, apakah kode kegiatannya ada yang hilang atau tidak. Hilangnya itu seperti di awal video tadi, itu bisa terjadi saat sudah disetujui anggaran pergeseran, perubahan, dan pergeseran perubahan. Dan ngeceknya itu tidak dari printout hard file, tapi langsung dari aplikasi. Untuk menyelesaikan masalah ini tadi, kita kan pakai data backup. Jadi data backup itu mempunyai peran penting dalam setiap hal. Jadi di next video nanti kita akan membuat tutorial cara membackup data yang benar. Terima kasih untuk teman-teman bendahara dan operator yang sudah menyimak video ini dari awal, dan semoga bermanfaat.